Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Rizky Azahra, NIM 209190018 dari kelas 4A PIAUD, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, dalam video ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Dosen pengampu Pak Husin MPDI. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertanyaannya, jelaskan model-model pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Model pengembangan kurikulum anak usia dini ada 7 model. Yang pertama, model kurikulum Rapley Taylor. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan berdasarkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Dalam kurikulum ini terdapat 4 tahap. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Dan yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, model kurikulum TABA. Model pengembangan kurikulum ini lebih menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada perhatian guru. TABA mempercayai jika tujuan pembelajaran dapat tercapai tujuannya, maka guru harus lebih aktif dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru. Yang kedua, menguji eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima, implementasi dan diseminasi. Model kurikulum yang ketiga yaitu model kurikulum Beauchamp. Model kurikulum ini merupakan suatu rencana pendidikan atau pengajaran dan pelaksanaan rencana yang sudah termasuk dalam pengajaran. Ada beberapa tahap. Yang pertama, menentukan area atau wilayah untuk persebaran kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalian. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, prosedur pengembangan kurikulum. Yang kelima, implementasi kurikulum. Dan yang keenam, evaluasi kurikulum. Model kurikulum Audrey dan Howard Nichols. Audrey dan Howard Nichols mengembangkan sebuah kurikulum dengan elemen yang cukup jelas dan ringkas. Ada 5 tahap dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, menentukan tujuan khusus. Yang ketiga, menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran. Yang keempat, menentukan dan mengorganisasi metode. Dan yang kelima, evaluasi. Model kurikulum Dynamic Skillback. Menurut Skillback, model kurikulum yang dinamakan model dynamic merupakan model pengembangan kurikulum untuk para guru dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ada beberapa langkah dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, menganalisis situasi. Yang kedua, memformulasikan tujuan. Yang ketiga, menyusun program. Yang keempat, interpretasi dalam implementasi. Dan yang kelima, motoring, feedback, penilaian, dan rekonstruksi. Model kurikulum Olivia. Menurut Olivia, salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pengajaran dan kegiatan belajar. Terdapat 12 komponen dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, perumusan filosofis, sasaran, visi dan misi, serta pendidikan yang bersumber pada kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pernyataan filsafat dan tujuan pendidikan. Yang keempat, spesifikasi kebutuhan mata pelajaran. Yang kelima, spesifikasi tujuan kurikulum sekolah. Yang keenam, organisasi dan implementasi kurikulum. Yang ketujuh, spesifikasi tujuan instruksional umum. Yang kedelapan, seleksi strategi instruksional.
Yang ke-9, seleksi awal strategi evaluasi. Yang ke-10, implementasi pengajaran atau instruksional. Yang ke-11, evaluasi pengajaran dan modifikasi komponen-komponennya. Yang ke-12, evaluasi kurikulum dan modifikasi komponen kurikulum. Model kurikulum yang terakhir yaitu Wheeler. Pengembangan ini menggunakan suatu proses yang setiap bagian dalam kurikulum tersebut saling berhubungan satu sama lain. Proses mengembangkan kurikulum terjadi secara terus-menerus. Menurut Wheeler, proses pengembangan kurikulum terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, menentukan tujuan dan tujuan khusus. Tujuan umum bisa merupakan tujuan bersifat normatif yang mengandung tujuan filosofis atau tujuan pembelajaran umum bersifat praktis. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam langkah pertama. Yang ketiga, menentukan isi atau materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Yang keempat, mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi belajar. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi setiap fase perkembangan dan mencapai tujuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jawab dari soal pertanyaan jelaskan model-model pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.